Nah, masalah bau mulut memang menjadi persoalan bagi sebagian orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, tapi yang sering dilupakan ini adalah pangkal permasalahan, yaitu tentang kesehatan mulut dan juga gigi saat kita berpuasa. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, founder Glam Dentist, Dr. Gigi Rahajeng. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi dok, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bram. Alhamdulillah kabar baik, apa kabar Mas Bram? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih dok sudah mau bergabung bersama kami saat sahur seperti ini. Nah dok, ini kan menjadi masalah ya, mungkin untuk sebagian orang adalah masalah bau mulut begitu. Nah ini kan kita puasa artinya tidak dalam kondisi yang ideal, normal, apalagi pakai masker. Bagaimana kemudian idealnya agar kita bisa menjaga kesehatan mulut dan juga gigi dok? Oke, karena kita berpuasa, jadi saya sarankan adalah pada saat sahur lebih baik banyak konsumsi makanan yang mengandung air seperti buah, sayur atau sup-supan. Kemudian hindari makanan yang banyak mengandung minyak, lemak. Nah, kalau kita pas banyak makan makanan berminyak sama lemak, itu kita merasa haus dan kering. Dan itu akan menyebabkan kita merasa lebih bau mulut. Yang kedua ya disarankan pada saat sahur hindari makanan yang mengandung aroma tertentu seperti teh, jengkol atau durian gitu. Baik, berarti lemak, minyak, terus kemudian makanan dengan bau-bau menyengat begitu ya. Nah kalau minuman apakah harus ada yang dihindari misalkan pada sahur dan juga berbuka dalam rangka kita tetap menjaga mulut dan gigi, apalagi misalkan masyarakat kita kan suka ngopi dan teh ini dok, seperti apa? Ya, kalau misalnya sudah kebiasaan ngopi sama teh itu kan tidak mungkin langsung dihindarkan gitu ya, langsung dihilangkan. Salah satunya adalah ya mungkin menjelang imsak banyak air putih, stok air putih yang banyak dulu nih di dalam tubuh. Karena sebagai umat muslim kan dalam waktu sehari itu kan ada sholat, belum sholat kita wudhu. Nah, itu kumur. Nah, mungkin dengan berkumur itu juga bisa membantu menyegarkan rongga mulut, mengurangi bau mulut selama puasa. Asal tidak tertelan begitu ya? Ya, asal jangan sampai tertelan. Gitu. Baik. Dok, ini kan banyak orang sepertinya hanya berfokus pada soal kebersihan gigi saja dalam bicara untuk mengatasi bau mulut. Nah, bagaimana sebenarnya kita juga harusnya fokus kepada masalah rongga mulut, dok, untuk masalah kesehatan mulut dan juga gigi? Seperti apa? Nah ya, bau mulut 80% itu justru berasal dari kebersihan lidah. Jadi kalau misalnya kita gosok gigi, jangan lupa nih permukaan lidah itu juga harus disikat karena banyak juga sisa makanan yang bisa terperangkap di lidah. Jadi lebih baik kita di permukaan lidah dan permukaan dalam pipi itu juga ikut digosok karena banyak juga sisa makanan yang nempel di situ, gitu. Tapi perlukah? Jadi kebersihan lidah juga penting. Juga penting ya untuk tetap digosok saat kita menggosok gigi begitu dok ya. Nah dok, perlukah misalkan kita ada cairan khusus atau mungkin obat tertentu begitu untuk kemudian bisa membersihkan lidah, untuk kemudian ini juga membantu kita menyegarkan mulut saat berpuasa? Seperti apa? Untuk basicnya membersihkan lidah pada saat gosok gigi sama kumur-kumur dengan air putih itu sebenarnya udah cukup. Cuman kalau mau lebih ekstra, sekarang di pasaran sudah dijual kok alat khusus untuk membersihkan lidah sama bisa dibantu menggunakan obat kumur mouthwash yang beraroma mint. Itu mungkin akan meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi bau mulut. Oke, walaupun pakai masker ya, kita tetap harus meningkatkan kepercayaan diri dengan bau mulut itu. Nah, dok, seperti yang kita ketahui ini kan minum air, salah satu fungsinya adalah juga membantu produksi air liur yang menetralisir keasaman mulut. Nah, bagaimana ketika kita berpuasa untuk bisa mensiasati dok, supaya zat itu tetap ada dalam mulut kita? Seperti apa? Produksi air liur itu akan selalu ada, cuman memang tiap-tiap orang itu beda. Ada yang air liurnya lebih encer, ada yang kental. Cuman kan karena kita berpuasa nih kita nggak bisa minum nih. Paling kalau memang dirasa mulut kering banget, kasih kumur dengan tujuan ya untuk menyegarkan kembali rongga mulut tuh, agar puasanya juga nggak makruh gitu. Ya kedua yaitu pas saat sahur banyak konsumsi minum air putih. Oke, jadi ada beberapa cara begitu ya mensiasatinya. Ya. Nah dok, bicara soal hukum gosok gigi saat berpuasa ini kan ada dua pendapat begitu ya. Ada yang kemudian memperbolehkan, ada yang juga sebaliknya
melarang begitu. Nah, bagaimana bagi mereka yang tidak mau menggosok gigi saat puasa, adakah cara mensiasati begitu saat gosok gigi? Apakah cukup dengan 2 kali sehari pada saat sebelum imsak dan juga malam ini sudah ideal begitu, Dok? Ya, memang menggosok gigi idealnya itu adalah 2 kali sehari. Setiap pagi sebelum beraktivitas sama malam sebelum tidur. Jadi kalau saat puasa itu kan lebih baik gosok gigi menjelang imsak ya, pas sahur sama malam sebelum tidur. Saya rasa itu sudah cukup. Tidak perlu dalam waktu puasa itu gosok gigi, itu sebenarnya tidak perlu. Yang penting pagi hari pas sahur itu. Tapi sebetulnya jadi nggak masalah. Oke, ya. Tapi sebenarnya adakah kondisi tertentu begitu harus kemudian meningkatkan intensitas gosok gigi tadi, tidak 2 kali misalkan 3 sampai lebih, kondisi seperti apa yang mengharuskan seperti itu misalkan, Dok? Oke, mungkin tergantung kondisi masing-masing orang ya. Misalnya kita habis sahur gosok gigi terus tidur lagi. Pas bangun kan mandi mau beraktivitas kerja, mungkin seger lagi boleh gosok gigi lagi gitu. Apalagi biasanya yang bangun tidur agak kurang pede, Dok ya, walaupun sebelum tidur sudah gosok gigi begitu. Kalau pakai masker kan tapi demi kenyamanan diri sendiri ya, gitu kan, biar lebih segar nafasnya. Gitu. Baik, jadi artinya tidak masalah ya, tetap bisa menjaga kesehatan mulut ya dengan gosok gigi berapa kali pun itu ya, Dok ya. Baik, kalau begitu terima kasih, Dok, atas waktu dan juga informasinya, ini menjadi pengetahuan yang baru untuk para pemirsa dan juga saya tentunya, untuk bisa tidak hanya menjaga kebersihan gigi tapi juga rongga mulut untuk kesehatan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi terima kasih, Dok, dan sehat selalu.